Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Gunawan. NIM saya 2892350147 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan dosen saya Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP SEMM. Hari ini saya akan menjelaskan oligopoli dan arsitektur perusahaan. Kita lanjut. Ya. Prestasi ini membahas tentang dinamika pasar oligopoli dan bagaimana pengaruhnya terhadap arsitektur perusahaan, strategi dan tantangan yang dihadapi. Ya, inilah dinamika oligopoli, yaitu interdependensi, yaitu perusahaan dalam oligopoli saling tergantung. Setiap tindakan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi tindakan perusahaan lain, yaitu tindak pastian yaitu mengenai tindakan pesaing menyebabkan perusahaan sulit untuk meramalkan atau hasil keputusan mereka. Kita lanjut, poin ketiga, kompetisi non harga, yaitu perusahaan dalam oligopoli sering bersaing dengan strategi selain perang harga seperti iklan, layanan pelanggan, dan inovasi produk. Kita lanjut poin keempat, persaingan terbatas. Jumlah perusahaan terbatas sehingga persaingan lebih berfokus pada strategi dan inovasi bukan harga. Poin kelima, barier masuk tinggi, yaitu hambatan finansial, reguler, dan teknologi membatasi masuknya pemain baru atau menciptakan struktur pasar yang relatif stabil. Kita lanjut, yaitu maksimasi penjualan. Manajer perusahaan modern, perusahaan memaksimumkan penjualan setelah tingkat pengembalian yang cukup telah diperoleh untuk memuaskan para pelanggan atau saham, yaitu Baumol menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang lebih merasa aman, lebih mampu memperoleh harga yang murah atas pembelian input, dan mampu mendapatkan pinjaman yang lebih rendah bunganya serta bisa memiliki citra yang lebih baik. 4 bagian konsumen, bagaimana dan pemasokannya. Kita lanjut, yaitu figur 96, ini kurvanya, yaitu dalam figur 9,6 TR adalah mendapatkan total, TC adalah biaya total, dan QS adalah laba total perusahaan, yaitu TR atau TC, dan mencapai maksimum dari nilai QS 90 ketika 40 menit dalam selisih positif antara TR dan TC mencapai nilai terbesar, yaitu ketika kurva TR dan TC sejajar. Di sisi lain, TR mencapai titik maksimum pada nilai 250 Q sama dengan 50, yaitu pada saat kemiringan kurva. TR kurva yaitu MR adalah 0 dari 70. Lihat figurnya, yaitu jika perusahaan harus memproduksi 50 unit output dan memaksimalkan TR pada nilai 250, yaitu 70. Hal ini akan tetap benar sepanjang batas laba yang ditentukan untuk perusahaan sama dengan 1 lebih kecil dari 70. Namun demikian, jika batas laba minimumnya antara 70 dan 90, maka batasan laba tersebut akan meningkat. Kita lanjut, yaitu strategi untuk perusahaan oligopoli. Itu strategi kolaborasi, itu membangun aliansi strategi untuk berbagai sumber daya atau mengurangi persaingan.
Poin kedua, strategi diferensiasi, yaitu menawarkan produk atau layanan unik yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. Poin ketiga, yaitu strategi harga pemimpin, yaitu satuan perusahaan menetapkan harga dan perusahaan lainnya mengikutinya. Poin keempat, strategi perang harga, yaitu perusahaan menurunkan harga untuk menenangkan pangsa pasar. Lanjut, yaitu strategi perusahaan oligopolistik, yaitu harga dan kuota. Menurut harga dan kuota produk dengan pertimbangan perilaku pesaing, atau diferensiasi produk, penawaran produk yang berbeda dan unik untuk menarik konsumen dan menonjol dari pesaing. Iklan dan promosi, berimplementasi dalam strategi pemasaran yang efektif untuk membangun brand awareness dan pangsa pasar. Nah, ini integrasi vertikal dalam oligopoli. Poin pertama, pengendalian atas rantai pasukan, pengendalian tahap penting dalam rantai pasukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yaitu poin kedua, meningkatkan daya saing, integritas vertikal dalam meningkatkan daya saing dengan mengurangi ketergantungan pada pemasok. Poin ketiga, mengurangi resiko gangguan atau perubahan harga dari pemasok eksternal. Poin terakhir yaitu kontrol kualitas, yaitu meningkatkan kontrol kualitas produk dengan mengendalikan setiap tahap produksi. Kita lanjut, yaitu diversifikasi dan konglomerasi. Diversifikasi yaitu memasuki pasar baru yang tidak terkait dengan bisnis inti untuk mengurangi resiko. Yaitu konglomerasi, yaitu pergabungan beberapa perusahaan yang tidak terkait untuk menciptakan perusahaan besar dan terdiversifikasi. Keuntungan diversifikasi menurunkan risiko dan meningkatkan pengembalian investasi. Tantangan konglomerasi yaitu kompleksitas manajemen dan kesulitan dalam menciptakan sinergi antara bisnis yang berbeda. Ini dia tentang regulasi dalam industri oligopoli. Poin pertama, antitrust, yaitu mencegah perusahaan oligopoli dalam tindakan yang membatasi persaingan, yaitu seperti menetapkan harga dan kartel. Poin kedua, regulasi konsumen, melindungi konsumen dari praktek yang tidak adil seperti iklan menyesatkan dan penetapan harga yang tidak pantas. Poin ketiga, regulasi lingkungan, mencegah perusahaan oligopoli dan tindakan yang mencemari lingkungan. Kita lanjut, depresi teknologi dan oligopoli, yaitu poin pertama, perubahan cepat. Teknologi baru dapat mengganggu pasar dan menyebabkan perubahan besar dalam struktur oligopoli. Poin kedua itu perusahaan baru. Teknologi baru dapat menciptakan peluang bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Poin ketiga yaitu tantangan adaptasi, yaitu perusahaan oligopoli harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap kompetitif. Lanjut, yaitu pertimbangan etika dalam lingkungan oligopoli. Poin pertama, transparansi, yaitu menjalankan bisnis dengan jujur dan transparan.
menghindari praktek yang tidak etis. Poin kedua yaitu keadilan, berperilaku adil terhadap pesaing, pelanggan dan karyawan. Poin ketiga yaitu tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan perusahaan. Kesimpulan dari poin pertama, oligopoli memiliki dampak besar terhadap arsitektur perusahaan, strategi, dan tantangan yang dihadapi. Perusahaan dan oligopoli harus beradaptasi dengan dinamika pasar, persaingan, dan peraturan untuk mencapai keberhasilan. Ini poin pertama, efisiensi. Oligopoli dapat menghasilkan efisiensi melalui skala ekonomi dan inovasi. Konsentrasi pasar yang tinggi dapat menciptakan tantangan persaingan dan etika. Poin ketiga, peran regulasi. Regulasi yang efektif diperlukan untuk mencegah praktek monopoli dan lingkungan konsumen. Oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya memiliki sedikit produsen, tetapi konsumennya banyak. Yaitu dalam pasar oligopoli, produsen utama dapat menentukan kebijakan termasuk harga produk. Dalam pasar oligopoli, perusahaan dapat mengembalikan harga karena jumlah penjualan sedikit. Perusahaan yang dapat memberikan harga murah dan kualitas yang baik dapat menguasai pasar. Berikut ini ya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan oligopoli atau struktur perusahaan. Poin pertama ya saya jelaskan, produsen utama dapat menentukan kebijakan termasuk harga produk. Poin kedua yaitu produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Yaitu poin ketiga yaitu perusahaan dalam oligopolis sering berusaha untuk memproduksi atau merespon strategi pesaing. Poin keempat yaitu biaya modal, seperti membeli pabrik atau tanah baru dapat melarang perusahaan baru memasuki industri. Ya, poin terakhir, skala ekonomi juga merupakan hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri, yaitu contoh pasar oligopoli di Indonesia. Antara lainnya yaitu industri telekomunikasi atau maskapai penerbangan atau industri otomotif dan industri semen. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.